Kunjungan rombongan PLT Gubernur Kalsel Haji Rudi Resnawan dan Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Niko Afinta Karo-Karo SIK dalam rangka memonitor dan evaluasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Tapin disambut Bupati Tapin Haji Muhammad Ali bin Arfan bersama jajaran Forkompimda Tapin di Rumah Jabatan Selasa 3 November 2020. Kunjungan ini dalam rangka memonitor evaluasi penanganan COVID-19 yang telah dilakukan setiap kabupaten kota di Kalsel, dan Kabupaten Tapin menjadi kabupaten pertama yang mereka kunjungi. Di Rumah Jabatan, Bupati bersama Wakil Bupati Tapin beserta jajaran Forkopimda Tapin menyambut kehadiran rombongan, dan di sana PLT Gubernur Kalsel dengan Bupati Tapin saling sampaikan sambutan. Kedua belah pihak membahas jaminan kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 COVID-19 di Kabupaten Kota Kalsel yang termasuk Kabupaten Tapin. Hal itu sesuai amanah Presiden Jokowi yang telah menandatangani Instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Bupati Tapin sangat mendukung upaya peningkatan disiplin protokol kesehatan yang disampaikan oleh PLT Gubernur Kalsel. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tapin tetap memikul amanah dari Presiden Jokowi terhadap pihaknya langsung untuk terus bekerja keras mempertahankan produktivitas ekonomi masyarakat di Tapin melalui produk unggulan tanaman cabai hiungnya. Di akhir acara di Rumah Jabatan ditandai dengan penyerahan masker oleh PLT Gubernur Kalsel kepada Bupati Tapin, dilanjutkan makan siang bersama. Setelah berdiskusi di Rumah Jabatan, selanjutnya pihaknya meninjau rumah isolasi berkelompok atau RIP di gedung SKP Dinas Pendidikan yang dikelola khusus untuk warganya yang terjangkit COVID-19. Kegiatan hari ini Maya, ya. Jadi kami Satgas Provinsi ini melakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang dimulai pada hari ini. Kami pertama adalah mampir ke Kabupaten Tapin. Tadi Pak Bupati telah memberikan laporan ekspos tentang kondisi terkini masalah penyebaran virus Corona 19 di Tapin, dan alhamdulillah kita melihat tadi sudah keadaannya itu mulai melandai, mulai turun, tingkat kesembuhannya sangat tinggi 95%, tingkat kematian juga di bawah rata-rata nasional hanya 2,6, tingkat penularannya juga sangat rendah, dan ada sekarang ini hanya tinggal beberapa orang saja lagi yang masih dalam proses penyembuhan. Dan kita harapkan ke depan tetap jangan kendor untuk melakukan penegakan disiplin, protokol kesehatan yang harus tetap dijalankan, jangan sampai kendor, karena masalah ini kalau kita kendor kita bisa lagi tertular, bisa penyebaran bisa tidak terkendali. Jadi kita bersama-sama kita meminta kepada Satgas Covid Kabupaten Tapin untuk tetap melakukan langkah-langkah pengendalian penyebaran COVID-19. Pak, melihat angka kesembuhan turun di Tapin ini, gimana nih pandangan Pian nih sebagai Gubernur Kalsel? Pandangannya bagus-bagus saja. Ya ini kan bagus, artinya bahwa kalau tingkat penyembuhan tinggi berarti
Pertama, layanan kesehatan teratasi dengan cukup baik, pelayanan kesehatan untuk pengobatan berarti ya. Yang kedua, ada ada kemajuan terhadap perubahan mindset walaupun belum maksimal terhadap perubahan perilaku adaptasi kebiasaan baru, terutama menggunakan masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun di tangan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, bahwa di situ ada koordinasi yang bagus ya, beberapa instansi yang terlibat dalam Satgas COVID-19 itu. Jadi kita melihat positif sekali gitu. Kan ukurannya lagi kan mana membuka. Yang penting itu kalau sekolah itu dibuka, kita melihat sikon, walaupun kondisi aman, nanti kan seminggu akan isinya kita buka, kan kada aman kan labur pulang. Kita cari yang aman. Artinya kalau secara nasional kan banyak sudah membuka, kita hijau juga, jadi kita buka begitu caranya. Ya, upaya Tapin untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menghijaukan zona gimana nih? Nah, itu yang cukup sulit. Secara nasional itu melihat seorang di TV. Tadi kan ku sampaikan waktu di paparan di hadapan Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Dandim, masker itu kan bukan di mulut, di kantung. Nah, begitu kan di razia, hanya dipasang. Artinya kan kesadaran masyarakat untuk pakai masker itu kan rendah. Nah, sebagiannya kan untuk disiplin itu masker itu tetap kalau di luar rumah, sebagiannya harus dipasang. Nah, kalau dipasang kan kita paling tidak, artinya aman diri kita kan dulu, apalagi kalau 3M, jaga jarak, nah kemudian tangan dicuci. Nah, itu kan merupakan pengendalian bagi diri pribadi. Kalau mereka tidak menggunakan 3M itu yang cukup sulit. Maka kan isinya dari mereka lah dulu kan isinya untuk supaya kan kita ini terhindar dari COVID-19. Ya Pak, ada saran dan masukan nggak dari pihak gubernur sendiri Pak? Tadi kan ada saran itu sama-sama lah kita ada ya, kami dari pimpinan forum koordinasi, kami sama-sama karena kan para pimpinan isinya artinya kebersamaan itu penting biar beliau, Pak Kapolda juga, Pak Dandim juga, supaya kegiatan itu terpadu sudah kita laksanakan dari awal. Bahkan kita kan sudah kan isinya siang, malam melakukan razia sudah kita lakukan. Hanya saja kan titik pangkalnya adalah di masyarakat. Bila masyarakat disiplin, insya Allah akan kita berhasil. Ya, istilahnya yang kena menurun, bahkan yang meninggal bisa terkendali. Tapi alhamdulillah sekarang ada peningkatan. Ada sudah mulai menurun. Yang meninggal pun kita masih rendah.